Hai guys, Assalamualaikum. Jadi kali ini Firda bareng sama suami. Ada nih salah satu temen kita namanya Pet. Dia itu minta kita buat konten tentang pernikahan. Oke, jadi di sini kita mau membahas tentang pernikahan ala kita. Jadi kita itu kemarin baru aja menikah. Ayo, tanggal berapa, ingat nggak? 21 Maret 2022. Oke, jadi kita baru aja menikah kemarin guys, tanggal 21 Maret 2022. Nah, jadi kalau misalnya sampai hari ini berarti kita udah masuk ke 3 bulan. Nah, jadi sesuai pengalaman 3 bulan kita ini, kita akan sharing beberapa hal yang mungkin insya Allah akan bermanfaat untuk kalian. Dia nanya yang pertama, cara kalian menyelesaikan masalah sebagai pasangan suami istri dalam kurung, khususnya karena masih pengantin baru nih, WKWK. Apa belum jawab? Mas aja. Kalau ini pribadi sih apa ya? Kita. Iya, tapi kan tanggalnya masing-masing. Iya sih. Nah, kalau Randy pribadi, cara menyelesaikan masalah itu ya pasti kan beda-beda gitu ya. Nah, kalau masalahnya itu datang dari luar, contoh nih, Firda lagi kesel sama orang gitu kan atau apa, aku bisa lebih tenang gitu menghadapinya, bisa lebih berpikir kira-kira kenapa dan bisa lebih kalem menghadapinya. Tapi kalau masalah itu datang dari kami berdua yang sedang ribut misalnya, nah aku butuh waktu untuk meredam atau menurunkan emosionalku supaya mampu lebih jernih untuk mengeluarkan kosakata. Karena menurutku memilih kosakata yang tepat dan lembut itu merupakan suatu solusi yang sangat-sangat benar. Kenapa? Karena dari kosakata dan juga intonasi itu nada berbicara ya. Intonasi nada berbicara itu mampu meredam suasana yang tadinya bergejolak perlahan-lahan mulai mencair ataupun mendingin. Jadi begitu buat teman-teman nih tahu yang sudah berumah tangga, kita bukan mengajari, enggak, kita hanya sharing ya, kita sharing, barangkali teman-teman punya tips lain, punya saran lain yang lebih bagus ya kita nggak ada masalah sih. Cuman yang kalau aku pribadi gitu, memilih kosakata yang tepat dan lembut dan menggunakan intonasi atau nada suara yang rendah. Kenapa? Karena dua hal inilah yang bisa mempengaruhi keadaan ataupun suasana. Nah, setelah keduanya ini terlaksana dengan baik, maka kita cari tahu dulu apa nih akar dari permasalahan tersebut. Nah, setelah kita tahu akar dari permasalahannya, kita cari solusinya. Bisa macam-macam tergantung masalah apa yang sedang kita hadapi, begitu. Itu dari Mas, ya kan? Nah, jadi mungkin itu dari sisi laki-laki dan pribadinya Randy sendiri. Cuman kalau Firda ya, sebagai perempuan yang mungkin di dalam hubungan kami itu kan bukan yang mulus-mulus aja, pasti kayak banyak kali hal-hal yang perlu dibahas, dan hal-hal itu tuh terkadang sering kali jadi masalah, baik itu ujungnya jadi diem-dieman atau kayak malah jadi hebat perangnya gitu. Nah, itu kan apa ya, beda sikap yang dihadapi kayak gitu. Nah, kalau Firda pribadi sebagai perempuan gitu kan, yang karena Firda sendiri itu tipe yang emosinya lebih tidak terkontrol daripada Randy, maksudnya kayak lebih sering menunjukkan sikap kalau nggak suka nampak kali gitu kan. Terus kalau misalnya mau marah ya marah aja gitu. Nah,
Jadi itu yang buat Firda lebih banyak belajar dari sisi Randy-nya. Karena gini, alhamdulillahnya bersyukurnya Firda karena Randy ini tipe orang yang apa ya, yang meredam. Jadi Firda kayak lebih banyak belajar sih dari sisi itu gitu. Nah, tapi gitu kan. Firda itu kalau Randy tadi kan dia kalau lagi emosi tinggi, dia itu butuh waktu untuk apa ya? Untuk nggak bicara dulu. Padahal sebenarnya eh, di saat dia diam itu hal yang buat Firda kayak makin kesel gitu. Kenapa sih kok nggak langsung dibahas, kok nggak langsung selesai gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi Randy-nya itu, dia itu lebih milih untuk kayak ya udah tunggu, sabar. Maksudnya itu kayak kasih Randy waktu untuk berpikir, untuk nyusun kata-kata. Nah, dia selalu bilang kayak gitu. Cuman kalau Firda nih kayak tipe yang mau cepet, mau yang kayak ayo dibahas, ayo gitu. Sebenarnya sih sering datang masalah makin besar ya biasanya dari Firda sendiri. Mungkin di luar sana perempuan-perempuan juga banyak yang kayak gitu ya. Tapi balik lagi, yang namanya kita nih udah menikah gitu kan. Apalagi kita perempuan. Kalau Firda sih sekarang em, walaupun Firda masih belajar untuk kontrol emosi, tapi Firda tetap harus menghargai keputusan suami Firda atau menghargai keputusan laki-laki gitu. Terus pun gini, perbedaan kalau misalnya dulu pacaran, nggak pacaran sih, maksudnya kayak sebelum menikah sama sesudah menikah. Kalau dulu kan ya mau marah-marah aja gitu kan. Kalau misalnya mau sikap nggak bagus ya sikap nggak bagus aja gitu, kayak nggak ada mikir apa gitu kan efeknya. Tapi kalau misalnya setelah menjadi istri ini sering buat nangis gitu. Kenapa? Karena kita mikirnya, ih, apa yang kita buat itu tuh ada hisapnya gitu. Maksudnya kayak dia itu udah surganya kita gitu guys. Jadi lebih kayak ke banyak mikir, ini banyak dosanya nih kalau misalnya aku nggak bisa tenang gitu. Maksudnya nggak bisa jadi istri yang penurut, soleha gitu. Jadi pertimbangan untuk makin panjang berantemnya itu eh, lebih sedikit. Kalau dulu tuh bisa cuek aja gitu kalau mau ribut. Nah, jadi kalau misalnya dari Firda itu, nah itulah perbedaan antara kami berdua, jauh banget bedanya guys. Tapi harus saling menghargai, saling mengikuti, terus juga saling menyaring apa yang misalnya nih uh, Ready ngikutin Firda dulu nih, ngikutin Firda marah-marah apa, ngikutin. Nah, kalau dia lihat udah nggak wajar, dia bakalan tegur, dia bakalan kayak cepat gitu respon untuk bilang ini udah kelewatan, nah gitu. Dan Firda juga kayak gitu, misalnya Firda ngikut trending aja gitu kan. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin Firda mau kasih saran, Firda mau menyanggah, atau maksudnya Firda mau bilang kayaknya ini kurang efektif atau ya gitulah gitu guys. Tapi pada akhirnya di fase itu semua ujung-ujungnya kami diskusi gitu. Jadi misalnya nih kalau masalah-masalah kecil gitu kan, kalau masalah-masalah kecil setiap malam dibahas sebelum tidur, atau misalnya pas kami lagi golek-golek istirahat ada waktu dibahas gitu. Jadi nggak sampai yang kayak membludak besar gitu, nggak sampai yang tertumpuk-tumpuk gitu loh dalam hati, apalagi perempuan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Firda nih sempat udah numpuk-numpuk masalah, terus tiba-tiba Firda udah merengut-merengut aja, ha, itu yang harus dihindari. Buat teman-teman itu hindari kali ya, dan itu Firda lagi belajar juga gitu. Jadi kalau bisa hal-hal yang kecil itu langsung dibahas, langsung kayak ajak suami ngobrol. Jangan sampai kayak kita udah sampai gede kali gitu baru kita omongin, dan itu tuh bisa kayak pecahnya itu dor gitu loh. Nah, semoga kalian paham ya maksud kami berdua, dan itu adalah dua sisi yang berbeda dari kami. Semoga kejawab ya pertanyaan tadi.